حمدا شكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Para hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasanya hari ini tiada ada kata yang terlebih indah dan hana untaian kalimah yang teramat berkah untuk mewakili rasa syukur saya dan kebahagiaan saya bisa berdiri di sini untuk saling berwatawasul haq bersama dengan saudara-saudara saya di kampung kelahiran saya, Kepin Raya. Walau bagaimanapun Masjid Baitul Istiqamah ini menjadi tempat bagi saya dulu untuk memimpikan cita dan asa saya. Alhamdulillah dari tahun 1988 sampai tahun 1994 saya mengenyam pendidikan di Darussalam. Jadi banyak kenangan yang ada di masjid ini. Saya mengaji di masjid ini. Jadi di bawah Allah yang berbahagianya, Allah memberi kesempatan kepada ulun Tuhan untuk pertama kalinya berdiri di sini bersama dengan saudara-saudara saya di kampung kelahiran saya. Selanjutnya, salawat beriringkan salam. Marilah sama-sama kita sanjung sadikan ke keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sanjung dalam artian kita besarkan nama Rasulullah. Kita benci jika ada orang yang menghina harkat martabat beliau. Tetapi juga disajikan bukan hanya benci, bukan hanya demo-demo saja, kan hana jepi aku amdal, tapi sembahyang tetap cita kubur. Jadi disanjung sajikan adalah dalam makna menyanjung Nabi dengan melakukan segala apa saja yang telah diperintahkan oleh Allah melalui Nabi kepada kita umat manusia. Kemudian salawat beriringkan salam kepada keluarga beliau serta sahabatnya sekalian. Kepada para tabi'in, tabi'at tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin. Dan kiranya salam kesejahteraan ini jangan pernah kita lupakan. Untuk kita alamatkan kepada ulama-ulama yang muhtabar, ulama-ulama yang mendengar roh sampai Tuhan manteng saja ditanya, yang hakikatnya ulama tersebut adalah lentera kegelapan hidup kita di dunia ini. Yang Tuhan hormati, gure kita yang awai kagak tinggai kita yaitu Abu di Lampung Pala, menajib Abun di Darussalam. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan kesejahteraan kepada guru kita berdua itu. Kemudian penghormatan dan takdim saya kepada Baba guru yang kita bersama di kerukunan Kepin Rayanya, dan sekaligus dengan adalah selaku khatib Masjid Baitul Istiqamah yang kita cintai ini. Ulun banyak penghormatan Tuhan kepada guru-guru berbandung yang katuh kenal, baik itu pimpinan daya pesantren maupun pimpinan balai-balai asjadi Darussaadah yang telah berhadir di waktu yang berbahagia. Ulun banyak kepada duku imum gampung yang telah berhadir di sini. Pak Gesik di sekitaran pemukiman Kepin Raya yang telah berhadir di sini beserta perangkat-perangkatnya. Menanci tuha pet, tuha lapat, tuha adat, tuha pakat yang telah berhadir di sini. Dan penghormatan tuan yang teristimewa sekali. Tentunya kepada para hadirin yang telah berhadir
pada hari yang berbahagia ini guna untuk melaksanakan sebuah kewajiban, yaitu ibadah solat Jumat secara berjamaah. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, khatib berkenan untuk menyampaikan sebuah tema yang Tuan yakin bahawa temanya cukup lekana dengar bak goreng-goreng tadi, yaitu tema tentang masalah yang disurah di dalam surah Al-Asr. Jadi mereka berjudul di bawah orang berbahagianya, ulun berjudul mengapa Allah bersumpah dalam surat Al-Asr. Para hadirin sekalian, surat Al-Asr atau surat Wal-Asri nyansan ditanya selaku umat Islam hana yang hanjit hafai surat Wal-Asrinya. Apabila hanya tak hafai, sang gedanyo yehkat dalam tamu agama Islamnya. Bahkan untuk hafalan, orang yang hajat baca Al-Quran pi dia hafai surat Wal-Asrinya. Tapi pertanyaannya adalah kenapa Allah bersumpah dalam surat Al-Asr ini? Para hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Surat Al-Asr dimulai dengan huruf waw, yaitu waw kasam, yang bermakna sumpah. Sumpah adalah sebuah tindakan seseorang untuk membenarkan informasi yang dibawanya kepada orang lain, sehingga orang lain dipatih. Kalau bukti-buktinya hanai patih, bukti je hanai patih, kena leh payah sumpah. Yang sebuah alternatif hukum di dalam Islam. Jadi taulah digatuh sumpahnya adalah upaya seseorang untuk membenarkan informasi yang dibawanya. Namun secara logika, Allah Subhanahu wa taala yang sudah bersifat benar tetap saja bersumpah. Ini menandakan konsep yang Allah tawarkan di dalam surat Al-Asr ini benar. Sebaliknya apabila kita tidak mau mengambil dan mempraktekkannya, nyan bertanya butoi salah dan butoi betul. Nyan makna tanya memahami pakan Allah mulai dengan waw kasam. Kemudian asri, masa. Di dalam kitab tafsir Jalalain ditafsirkan bahwa masa itu adalah masa semenjak Nabi Muhammad diterima wahyu di Gua Hira sampai terus inuhat dan sampai dunia ini berakhir. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia semuanya rugi. Jadi dari pun Nabi Muhammad terima wahyu, nyan manusia sampai terus inuhat sampai terus akhir zaman itu nyan bandung rugo manusia. Pakan rugo. Ada dua faktor yang menyebabkan manusia itu rugi. Faktor yang pertama adalah manusia itu sendiri. Al-insanu makamul khata'i wan nisyan, kata Rasul. Manusia itu tempatnya adalah makhluk yang selalu berbuat salah dan lupa. Jadi penduduk doi manusianya yang pertama ini adalah makhluk yang sabai-sabai berbuat salah dan tua. Nyan pun identitas di ataupun status di nyan karugo manusianya. Faktor yang kedua adalah tempat tinggal manusia sendiri, yaitu dunia ini. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang memperdayakan. Allah drawatu orang tua lain buat salah. Tempat tinggal kitanya adalah sebuah makhluk yang ijihnya dirayu kitanya sehingga sampai-sampai kubur salah dan dua. Jadi dua faktor itu yang menyebabkan manusia itu dikatakan rugi. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Nyak bek rugo atu, nyak bek bubuk salah sabe-sabe, nyak bek tua sabe-sabe, na put buah konsep
yang mesti kita praktekkan dan kita amalkan. Hanjit tak kubut. Benya sabang betul yang tak kubut, yang gedanya dipastikan akan ruguh. Yang pertama, illal ladzina amanu. Yang pertama kecuali yang hanargo, yaitu orang yang beriman. Di dalam kitab Tuhfatur Raghibin, Abu Mansur Al-Maturidi, salah seorang dari dua orang ulama ilmu tauhid yang kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakininya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah kita telah pahami bersama kiblatnya kita dalam ilmu tauhid adalah dua ulama kita, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Selain nyankan Ahlussunnah wal Jamaah, maka hati-hati. Jadi kepegah legenya di dalam kitab Tuhfatur Raghibin, definisi iman adalah tasdikul qalbi ma ja'an nabi. Berbutai hati apa saja yang dibawa oleh Nabi. Oh, sekedar tak berbutai dalam hati golong tak kubut, nyan tak kira burung beriman. Faedahnya apa? Faedahnya tetap tamang syurga untuk nyan ta'aluk sifat ar-rahim Allah. Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah di dunia ini kepada siapa saja, baik kafir maupun muslim. Tetapi takluk sifat ar-rahim Allah untuk hingga di uri-uri akhirat, yaitu khusus kasih sayang Allah kepada orang yang beriman saja. Makanya faedah iman golong dak kubut satu-satu ibadah tetap cita mau syurga. Namun harus melalui neraka dulu. Sang ditanya haik tatamu surga model-model laginya. Karena apa kan? Karena tip-tap bak tak pilih dosanya. Sebagaimana kalau dah dengar bak gurau-gurau gedanya tip-dek mantang hana dan semayang perle tiwate yang tertuntun gedanya gedek di dalam neraka. Bak sabar riwayat. Bak sabar riwayat itu apar tosun. Yang perbandingan harinya di sana 1000 hari dunia, 1 hari di sana. Sungguh bertanya raih syurga melalui model-model yang lainnya. Menyampai lainnya harus konsep yang kedua. Wa'amilus sholihah. Yang kedua, konsep keberuntungan adalah beramal soleh. Kita mengenal kata iman dan kita juga mengenal kata menyempurnakan iman. Maka keimanan harus disempurnakan dengan amal soleh. Oleh tak kubut amal soleh, yang katanya baru ciri-ciri orang sempurna iman. Kalau dah pastikan katanya sempurna iman, kata tak kalah rumah. Tak kalah sempurna iman lagi akan berpegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul 'azim. Jadi untuk takalan tu kesempurna iman takalan ayatnya. Di sini dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina hanya saja orang-orang yang beriman itu bermakna sempurna karena didahului oleh kata innama. Innama faedahnya adalah taksis, mengkhususkan terhadap beriman, artinya adalah kesempurnaan iman. Maka yang pertama orang yang sempurna iman adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Jadi oban tadi dengar suara azan nyan mengkat-kat gedanya tacok je honda gedeh belang aja ya pirko karena ia terhentuk dia dua inan dipingat ego sembahyang kan mengkat yang lagi yang dimaksud. Tetapi begitu azan tiba, begitu waktu salat tiba, maka tinggalkanlah but-but yang tengah tak kubur ada dia pindah ini ya sembahyang dia sembahyang masjid tajak masjid hanya tajak masjid tak sembahyang di rumah masing-masing. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Apabila didatangkan ayat-ayat Allah kepadanya, maka bertambahlah imannya. Yang ciri-ciri orang yang sempurna iman. Mesuji huronyo danyo tak bahas sebuah ayat Allah, yaitu wal asri. Allah dah dengar pembahasannya na perubahan dalam pola beribadah gedanya. Yang berokan tok-tok Jumaat tajak sembahyang jamaah, Allah dah dengarnya kamah jamaah. Kan Jumaat mata, kana maghrib, kana isya, bahkan kadang-kadang kana subuh-subuh. Yang menyena lagi nyan tak rasa-rasa gedanya kana ciri-ciri orang yang sempurna iman. Dan yang terakhir wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan ciri-ciri orang yang sempurna imannya adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya dalam keadaan miskin berarti dia berkesimpulan bahawa dengan miskinnya Allah taala ujau leduan supaya tetap bersama Allah, bersama ibadah pada Allah. Oh, lun kaya raya dalam dunianya berarti lu harus manfaatkan kekayaan lu supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan Allah kepada kita di dunia ini, miskinkah kita, kayakah kita, jelekkah kita, gantengkah kita, pesek, mancung dan lain sebagainya, itu semuanya adalah ujian Allah. Yang penting dalam keadaan apapun kita tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nyan kana dua boh. Konsep keberuntungan. Yang pertama menung iman, yang kedua sempurna iman dengan beramal soleh. Kemudian yang kelima wa tawasau bil haq. Rupaji han ase beruntung dengan iman dan beramal soleh menteng. Konsep dua boh yang diaturnya nyan secara individu mandung katanya harusna. Tapi konsep dua boh yang akan terpegah hukanya adalah konsep secara kelompok. Hudep hanya hudep perang, harus peduli terhadap orang lain. Harus ada kepekaan sosial kepada kita individu muslim, yaitu dengan pemahaman wa tawasau bil haq. Tawasau itu atas wadan tafa'ala, yang faedah bab di masyarakat, yang bermakna saling. Maknanya adalah kita dianjurkan untuk memberikan nasihat kepada orang lain, tetapi juga harus bisa menerima nasihat dari orang lain. Hanjit kita nyo nasihat ke orang mentang, hana nasihat ke orang lain. Hanjit. Selain kita nyo mandu orang lain. Contoh orang lain adalah anak kita nyo, inang kita nyo. Katanya tak ibadat colo-colo sehingga dikeliruin soleh katanya. Tapi begitu tamang surga, hana je tamang surga karena anu hantam berpakat untuk berbuat ibadah. Inang hantam getam untuk tutup aurat atau untuk buka aurat. Jadi konsep yang ketiga adalah saling memberikan nasihat. Contoh terdekat, getanya ugo menyehana tak praktekkan konsep yang gelap, yaitu watawasau bil haq. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Saffu sufufakum, fa in taswiyatas saf min tamamis shalah." Luruskanlah saf-saf kalian, karena lurusnya saf termasuk kesempurnaan salat. Jadi artinya nyan masjid gedanyo kadang-kadang kana tanda untuk berdepat sah, karena menyahana tandanya takut gedanyo hana depat sah gedanyo, sehingga menyahana depat sah hana sempurna ibadah Jumat gedanyo. Jadi nyan keramik hitam yang bak masjid gedanyo nya sama petunjuk. Namun karena manusianya tua, duk kana tanda tetap cik gedanyo hana depat bak sembahyang. Di lun kala kita pegah haju karena dulu saudara gedanyo mandum nyo terabaikan gedanyo. Jadi sah hana lurus. Padahal kana tanda
ternyata manusia tidak cukup dengan tanda itu. Harus saling mengingati juga. Jadi uban tadanya disunahkan pada imum untuk peringat, berurusan karena menyahana lurus, hana sempurna, yang makna di. Berarti sampai-sampai gerodol itu kita mengingin. Hana mucih dengan yang gureh kita nyong. Gureh kadang-kadang kat makin le dua. Kadang-kadang di samping Pak Camat, ya? Atau Pak Kawaket di samping. Raja ingat, padahal manusia harus ingat bahwa kodrat manusia itu rupa. Dan konsep yang ketiga ini untuk menyetujui kodrat manusia itu rupa. Jadi menyenang hanya tapi ingat, nyangka di luar batas kemanusiaan. Nyangka nabi-nabi itu. Karena hanya Allah dan Nabi saja yang maksum, tidak berbuat salah. Jadi anak ingat aja demi kebersamaan. Karena di dalam riwayat lain yang diriwayat oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "La tusawwunna sufufakum, aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum." Yang artinya, hendaklah kalian meluruskan saf kalian, atau kalau tidak, Allah akan membuat wajah kalian berselisih. Jadi solat jamaah itu menjadi tanda, indikasi bahwa orang Islam saatnya kahana bersatu li, saling berselisih, hana perumun orang lain, yang penting roh dan betul. Logikanya, orang di masjid ini adalah orang yang baik-baik. Tetapi ternyata orang yang di masjid yang jadi ketanda bahawa orang Islam hanani rasa kebersamaannya ditunjukkan kepada tanda safnya tidak lurus. Maka oleh karenanya itu waktu kadang sembahyang nyata mekalan-kalan. Nyata kira cint hana payah kanan wiunun, menyaunun betul. Yang perlu kanan wiunun yang mak dengar betul. Terus yang wi kanan wi yang ulun kanan wi. Hidro ada kata pindah. Tapi itu tidak terjadi. Maka bisa dipastikan manusia sudah berselisih. Tak berpaling wajahnya kepada orang saudara-saudara mereka. Padahal konsep kebersamaan al-muslimuna kal jasadil wahid kata Rasul. Islam itu bagaikan tubuh yang satu. Jadi konsep bersamaan tidak dengan apa yang membantu. Jadi demi kesempurnaan sembahyang dan nyoba bergo dayak kanu tak minta kesempurnaan tapi hanya untuk maka salinglah kita berwatawasul. Ini bercontoh yang kecil, belum lagi contoh yang besar. Ketika kita tidak menasihati yang kita pimpin, lagi yang menurut hidro suami, hidup pimpin keluarga. Nah, ingat anu dan inang dalam skala raya menterap Pak Kecil tu ahli kenyan, iaitu warga kenyan. Warga kenyan yang hana tu aurat, hana upaya kenyan untuk berdarah, yang genam. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Jadi dirimu itu adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Nah, pada skala ini, apakah pemimpin-pemimpin kita telah menjalankan konsep watawasaw bil haq ini? Nyo takalan kita nyo tantang le masjidnya yang sembahyang. Tetapi rupanya le cik yang anak sembahyang ronyo. Le kedai-kedai kopi yang tutup pintu tapi matang na orang di dalam. Nah, si takalan anu kita nyo ino palun ro anu itu. Nah, ino menduk. Nah, tak cek kita nyo yang mana cek nah itu bayar ronyo. Jadi kita kadang-kadang terlupakan untuk mempraktekkan konsep watawasaw bil haq. Yang terakhir, konsep yang terakhir adalah watawasaw bis sabr. Juga saling menasihati tentang kesabaran. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Munya kena musibah ada katanya yang katanya hak datun. Perlu saudara-saudara katanya untuk hibur katanya sehingga katanya sabar. Begitulah sifat manusia. Jika ada orang lain yang musibah, orang lain yang menangis, kita tidak menangis karena tidak merasakan penderitaan itu. Namun fungsi kita harus kita hibur dengan mengingatkan dia tentang kesabaran. Namun hibur mentang, pegah sabar mentang. Iji padahal leuro kah naik panjangmu. Tak pegah dia sabar. Menyenapeng nama panjuk. Jadi memberikan bantuan kepada fakir miskin itu adalah menjalankan konsep wa tawassaw bis sabr. Para hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat terutama buat diri khatib sendiri yang masih dalam tahap belajar ini, dan juga mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, baik yang hadir di sini ataupun yang tidak hadir, bisa mendengarkan lewat corong Masjid Baitul Istiqamah ini. Jino, mari sama-sama kita nyutamu dalam rukun dua khutbah. Ni simak juga baik dengar-dengar apabila tengah yang salah langsung bertegur demi kesempurnaan ibadah Jumat kita pada hari yang